penting sekalipun. Kalau sholat tiba, tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Ya, anak kita ini mengetahui cara hidup. Nak sudah baca Quran belum? Punya rasa percaya diri. Terus yang ketiga, bahwa jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku, kita bertemu kembali bersama Abi dan Bang Denny. Kali ini ditemani oleh Teteh. Iya, Abi. Alhamdulillah sehat, Abi. Senang banget Abi. Insyaallah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak. Anak ini adalah kekayaan kita, adalah kebanggaan kita orang tua. Banyak orang tidak punya anak, dia mencari-cari cara berobat supaya punya anak. Nah, setelah punya anak, ini anak mau diapain? Nah, ini banyak orang tua tidak tahu. Ada orang tua yang hanya mengurus anaknya, yang penting anaknya makan. Habis pulang sekolah ditanya, "Nak, sudah makan belum?" Itu saja yang diurus. Tidak nanya tentang, "Nak, sudah sholat belum? Nak, sudah baca Quran belum? Nak, tadi kalau pas mau tidur baca doa belum? Bangun tidurnya baca doa belum?" Nah, jarang-jarang sekali orang tua seperti ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, betapa anak kita ini sangat mahal. Tidak ada seorang pun yang mau jual anaknya berapapun. Bahkan ada orang mau menawar anaknya 10 triliun pun sekalipun, tidak akan pernah dia mau menjualnya. Kenapa? Ini anakku, belahan jiwa. Nah, ayo kita belajar bagaimana caranya supaya anak kita ini mengetahui cara hidup, bahwa cara hidup itu yang sebenarnya adalah dia harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal hidup di tangan Allah. Ada yang makan mati, tidak makan hidup. Jadi soal makan dan tidak makan itu tidak menentukan hidup. Tapi yang paling penting adalah, benarkah anak kita ini sudah jujur, sudah bersungguh-sungguh melaksanakan sholat atau tidak? Nah, inilah yang penting. Masya Allah. Nah, Bang Denny, Bunda Teteh, kemarin tuh pas Bang Denny sholat sama Abi di sini, kita berduaan. Terus tahu-tahu datang tuh anak Teteh yang paling besar, kakak Abi. Kakak, ya. Terus pas dia datang habis sholat, saya ajak, "Kak, udah sholat belum?" "Oh, belum." Terus kita ceritakan, nah, bahwa tugas sholat ini tugas paling pokok. Kalau kita mati tidak punya harta, nggak apa-apa. Tapi kalau mati tidak sholat, kita akan disiksa, kita akan dibantai. Sesibuk apapun, kalau tiba waktunya sholat, langsung sholat. Itu tugas paling penting. Apapun pekerjaan, penting sekalipun, kalau sholat tiba, tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Apa yang menarik? Pas setelah Abi menyampaikan itu, dia langsung ambil wudhu, langsung dia ambil sejadah. Abi intip tuh, kemana nih? Pas Abi sholat, Allahu Akbar sebenar. Itulah bahwa anak kita itu harus kita jaga, jangan sampai dia lupa sholatnya. Iya. Bahkan itu dia yang suka kita ingatin juga. Kadang namanya anak suka, entar dulu kan masih ada waktunya gitu. Misalnya zuhurnya 1:30 gitu, kadang suka mengulur-ngulur gitu. Ya, gimana Teteh melihat anak? Iya sama sih, Bi. Kalau misalkan, begini Bi, kalau misalkan di sekolah. Nah, kalau di sekolah, kalau misalkan pas jamnya sholat
dia masih di kelas itu gimana tuh Bi? Nah, Masih belajar. Masih Iya. belajar. seharusnya sekolahnya tahu itu. Iya. Iya, seharusnya sekolahnya tahu ini waktu sholat, hentikan belajarnya. Oh iya iya. Karena kalau seumpama sekolahnya tidak memperhatikan itu, nanti anak punya kebiasaan tadi itu. Mengulur-ngulur. Ulur waktu, nanti ditegur oleh mamanya, nak sholat, nanti masih ada waktu. Karena apa? Di sekolah sudah dibiasakan mengulur sholat. Iya. Oh, atau anaknya waktunya sholat dia Langsung bisa izin. Boleh izin. Iya, ke betul. masjid. Nanti diajarin. Iya, iya. Itu. Oh Jadi iya bilang, iya. "Nak, kalau pas sholat izin ya, biar kamu jadi contoh bagi yang lain." Iya. Berarti yang penting tuh yang ditanamkan disiplinnya dulu ya dia. Benar, disiplinnya on Disi- time. Iya. Dan juga mungkin contoh dari kita ya Bi ya. Iya, kalau seumpama papa mamanya masih nonton, azan masih berkumandang, ya sudah anak ikut menemani. Iya. Nanti dia punya cerita, papa mama di rumah juga mengakhirkan sholat. Aku seperti papa mama dah gitu. Iya, betul, Jadi kita betul, harus betul. mencontohkan. Jadi anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Dan nasihat terbaik itu contoh ya dia. Benar, benar. Iya. Kadang gini nih Bi ya. Iya. Namanya anak-anak kan bacaannya belum fasih tuh Bi, Iya. belum terlalu bacaan-bacaan sholatnya. Tapi dia kalau pas lagi sholat nih berdua misalkan sama aku, papanya lagi nggak ada. Mi kakak mau jadi imam, kakak mau jadi Iya. imam. Itu gimana tuh Bi? Kan aku bingung, apa sholat aku sah gitu kalau misalkan imamnya dia, sedangkan dia kan belum balik gitu. Gimana tuh Bi? Ajarin anak jadi imam. Oh iya iya Biar iya. dia iya. punya kepemimpinan. Dan memang yang jadi imam perempuan tetap laki-laki, sekalipun dia belum dewasa. Oh. Tetap udah apa aja jadi imam, mama jadi makmumnya, enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ada pendidikan di situ. Pertama, dia nanti belajar jadi pemimpin. Iya. Dia punya rasa percaya diri. Terus yang ketiga, bahwa dia laki-laki harus selalu memimpin. Seperti itu. Nanti dia akan paham secara bertahap. Dan sah sholatnya mama. Oh. Iya, teteh nggak apa-apa. Karena kan itu berjemaahnya. Sholatnya ya sudah masing-masing sholatnya. Oh gitu. Iya, istilahnya secara sholat sah. Terus yang kedua dapat pahala berjamaah. Oh. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari syarat imam kan, misalkan kan untuk anak belum mencukupi kan, Bi kan Iya. belum balik, tapi tetap sah ya dia. Sah sholatnya. Oh iya. Iya. Dan memang itu juga termasuk pendidikan. Iya. Iya, ada kok banyak contoh-contoh kalau teteh melihat ya istilahnya di tengah kalangan para ulama, mereka membiasakan anak-anak mereka itu juga dipakein jubah-jubah supaya mereka merasa berwibawa bahwa aku ini orang yang harus menunjukkan menjaga harga dirinya, maka dia silakan jadi imam. Oh. Ya, jadi seperti itu. Apalagi dia hafal Quran. Oh iya. Ya, iya. Nah, kalau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menanamkan disiplin beribadah ke anak itu gimana, Bi? Salah satunya. Ya tadi itu diberi pemahaman bahwa tidak ada tugas yang lebih mulia daripada sholat. Itu diulang-ulang. Iya. Kemarin pengalaman Abi itu pas bilang kepada kakak tuh, Kak, tidak ada tugas yang lebih agung daripada sholat. Apapun itu. Apapun tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Saat perang sekalipun, waktu sholat tiba, sholat dalam keadaan perang. Itulah perintah sholat. Maka dia akan langsung seketika bergerak. Yang Abi heran tuh, berarti anak ini mengerti. Iya. Dan langsung bergerak, langsung sholat, langsung di pojok dia sholat sendiri. Masya Allah. Nah itu pertama. Terus yang kedua, biasakan anak melihat contoh dari Iya. orang tua. Begitu terdengar azan, langsung orang tua wudhu, langsung orang tua menghafal sejadah, langsung orang tua sholat. Maka anak tanpa bicara, tanpa diajak, langsung dia sholat. Tapi diingetin, nah sholat tiba, langsung dia bergerak. Setiap saat dia melihat bapak ibunya mencontohkan, maka setiap saat dia pula akan menghormati waktu sholat. Betul betul. Anak ini besar karena apa yang dia lihat. Kalau setiap hari melihat orang tua bertengkar, maka anak belajar bengis, belajar jahat, belajar bertengkar. Kalau setiap hari anak melihat bapak ibu baca Quran, maka anak akan mencintai Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memakai Al-Quran. Jadi anak itu seringkali belajar bukan dari kata-kata, tapi belajar dari apa yang dia lihat. Maka dia punya cerita nanti. Di banyak orang bahwa
bapak ibuku kalau sudah azan langsung sholat. Bapak ibuku setiap hari baca Quran. Dan Abi membaca buku-buku tafsir. Mereka berkata di pembukaan tafsirnya itu, menulis, aku mencintai Quran sejak kecil. Setiap kali aku bangun tidur, aku mendengar suara ibuku baca Quran. Setiap kali aku duduk, ibuku baca Quran. Maka aku tidak bisa mendengarkan Quran. Maka dari situlah kemudian mereka jadi ulama tafsir. Subhanallah. Itu pentingnya adanya contoh. Iya, Ya, insya Allah Teteh sama Bang Deni nanti mulai ini belajar di Amin. contoh ya, insya Allah. Amin, Tapi amin. bukan artinya kemudian serius terus, enggak. Biasa bermain sama Iya. anak, waktunya main-main, waktunya libur ya libur, dan terutama kalau ingin nasihat pas di atas mobil. Oh. Jadi Nabi itu kalau mau nasihat ngajak anak kecil jalan-jalan, kita jalan dia ngasih nasihat, jagalah Allah, kita milik Allah, kita semua adalah ciptaan Allah gitu. Kakak tuh ngerti tuh siapa yang ciptakan kita, Allah. Kita mau kemana? Ke Allah. Kita milik siapa? Milik Allah. Sudah ngerti. Alhamdulillah itu. Nah itu obrolan sederhana saat-saat lagi nyetir mobil dan sebagainya. Jadi jangan biarkan nyetir mobil itu kita sibuk masing-masing. Teteh sibuk HP, anak sibuk HP. Jangan begitu. Di saat berkendaraan itu kesempatan untuk ngobrol sama anak, sama Betul. keluarga, sama istri. Ngobrol sepuasnya. Karena kalau di tempat lain kita sudah jarang-jarang ngobrol. Iya. Nah, itulah yang terbaik, insya Allah. Iya. Oke, insya Allah saudaraku, teruskan kita ikuti kajian tentang keluarga. Abi ditemani oleh Bang Deni dan Teteh yang begitu kita merasa senang karena kita akan terus membahas tentang tema-tema penting kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga bersama terus di FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.